Elektabilitas Puan Maharani sebagai calon presiden atau capres berada di angka 1% menurut jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu 26 Oktober. Meski masih minim, elektabilitas Ketua DPP PDI Perjuangan itu merangkak naik dari survei periode sebelumnya. Pada survei yang dirilis Juni 2022, elektabilitas Puan sebesar 0,2%. Sementara pada survei periode Januari 2022, Ketua DPR RI itu mengantongi angka keterpilihan 0,6%. Elektabilitas anak bungsu Megawati Soekarno Putri itu tak terpaut jauh dari Menteri Sosial Tri Risma Harini dengan elektabilitas 1,2%. Puan juga unggul sedikit dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang elektabilitasnya 0,7%. Dia juga mengungguli dua nama pimpinan partai besar Indonesia, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan elektabilitas 0,5%, serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar yang elektabilitasnya 0,3%. Elektabilitas kandidat capres papan tengah lainnya yakni Ridwan Kamil sebesar 8,5%, lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno sebesar 2,5%. Di urutan selanjutnya ada Panglima TNI Andika Perkasa sebesar 2,3%. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebesar 2,2%. Namun demikian, Puan tertinggal jauh dari Ganjar Pranowo, kader PDIP yang juga digadang-gadang menjadi capres dari PDIP. Menurut survei yang sama, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu mencapai 23,2%. Angka tersebut naik dari survei sebelumnya yang mencatatkan elektabilitas Ganjar sebesar 22%. Pada survei terbaru, Ganjar berhasil menjadi kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi, mengungguli Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengantongi elektabilitas sebesar 17,6%, merosot tajam dibanding survei sebelumnya sebesar 25,3%. Sementara itu, di urutan ketiga figur capres, ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 16,5%. Angka itu naik dari 12,6% pada survei sebelumnya. Untuk diketahui, jajak pendapat Litbang Kompas ini digelar pada 24 September hingga 7 Oktober 2022. Dengan metode wawancara langsung, survei melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,8%. Survei Saiful Mujani Research and Consulting juga mengungkap bahwa Puan Maharani kemungkinan besar tidak akan mendapatkan limpahan suara yang signifikan apabila ia dipilih PDIP maju Capres 2024, bukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam hasil survei itu, sejauh ini Ganjar masih memiliki elektabilitas paling kuat dari berbagai simulasi yang dilakukan. Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersaing ketat.